Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved students. How are things with you? Well, I hope everything is okay. Baik, para siswa sekalian, kita sudah memasuki minggu ketiga pembelajaran di semester 1 atau semester gasal tahun 2021-2022 ini. Tentunya banyak di antara kalian atau mungkin semua sudah merindukan kegiatan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Namun ternyata pemerintah masih memperpanjang PPKM sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun demikian, saya berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun tidak secara langsung bertatap muka. Ya, tentu kita yakin dengan tujuan pemerintah, yaitu ingin membatasi atau bahkan menghentikan penyebaran virus corona yang hingga saat ini masih begitu tinggi angka pertambahannya. Kita berharap tujuan dari pemerintah ini bisa tercapai, kita bisa segera kembali bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran. Baik para siswa sekalian, kita review pembelajaran pada pertemuan sebelumnya atau pada minggu sebelumnya. Kita sudah membahas materi yaitu ucapan selamat dan harapan. Jadi, to congratulate someone, you can say, untuk memberi selamat seseorang, kita bisa mengatakan, ini kita bisa lihat dari contoh yang paling singkat, yaitu congratulations. Ini biasanya kita ucapkan ketika kita bertemu secara langsung, berhadapan dengan orang yang kita beri ucapan selamat. Nah, kemudian congratulations on your graduation, ini juga sedikit lebih panjang daripada yang pertama. Jadi panjang atau pendek ini masalah pilihan kita saja. Hanya biasanya kalau yang pendek itu ketika kita bertatap muka secara langsung. Kemudian I would like to congratulate you on getting new job. Ini ucapan selamat karena getting new job, seseorang memperoleh pekerjaan yang baru. Kalau yang ini graduation karena lulus, ini memperoleh pekerjaan baru. Kemudian I would like to offer my congratulations. Jadi lebih panjang, kesannya memang lebih formal. Jadi tergantung kita memberi selamat kepada siapa. Kalau itu pada orang yang mungkin dalam posisi dia lebih tua, nah kita beri ucapan selamat, atau mungkin secara jabatan dia lebih tinggi, kita tentu saja menggunakan ucapan selamat yang lebih formal, ya lebih resmi. Beda dengan kalau kita mengucapkan selamat kepada teman kita, mungkin dengan ucapan yang singkat bisa. Tapi kalau suasananya resmi, kita biasa menggunakan bahasa yang lebih formal dan juga lebih panjang biasanya ya. Sehingga contoh-contoh yang panjang ini biasanya dalam suasana yang lebih resmi. Kemudian, nah ini ada yang I am happy for you. Ya, ini saya ikut bahagia, maksudnya orang yang mengucapkan ini ikut merasakan kebahagiaan dengan apa yang dirasakan. Maksud saya, orang yang mengucapkan ini mengungkapkan bahwa dia ikut senang atas prestasi yang diraih oleh orang yang diberi ucapan selamat itu. That's great. Nah, ini pujian ya pada orang yang meraih sukses atau meraih keberhasilan. Kemudian untuk mengungkapkan harapan atau kita bisa menggunakan dua kata di sini, hope atau wish. Nah, kita lihat contohnya. I hope you can be the winner in the province level. Aku harap kamu dapat menjadi pemenang dalam tingkat provinsi. I hope you will be more successful. Aku harap kamu makin sukses. I hope you get well soon. Kalau ini harapan agar seseorang segera sembuh karena sedang sakit. I hope you can be my best friend. Nah, ini harapan pada seorang teman ya agar jadi teman yang terbaik. And then I hope the coronavirus will stop spreading soon.
Aku harap penyebaran virus corona, ya, aku harap corona tidak lagi menyebar, atau mungkin intinya aku berharap bahwa penyebaran virus corona ini akan segera berhenti. Next, I wish I could be a minister. Nah, di sini kita menggunakan wish. Berbeda dengan yang atas ini, hope dan wish. Jadi kalau kita lihat di beberapa referensi buku maupun di internet, ini ada yang membedakan hope dan wish, di mana hope ini untuk sesuatu yang kemungkinan tercapainya itu besar, sedangkan yang wish ini untuk mencapainya itu sesuatu yang butuh perjuangan yang sangat berat, atau bahkan cenderung ada yang mengatakan ini untuk sesuatu yang mustahil. Nah, kita lihat beberapa contoh yang menggunakan wish. I wish I could be a minister. Ya, aku harap aku menjadi seorang menteri. Nah, saya yakin kalian tahu, untuk jadi seorang menteri ini butuh perjuangan yang sangat berat, tidak seperti membalikkan telapak tangan. I wish I could be a president. Nah, apalagi ini, ya, sebagai menteri saja berat, apalagi sebagai seorang presiden, butuh perjuangan yang sangat berat untuk bisa menjadi seorang presiden. Maka ini kemungkinan tercapainya ini untuk orang secara umum ini tentu sesuatu yang sangat berat, ya. Nah, apalagi yang paling bawah ini contoh harapan yang untuk tercapainya itu bisa dikatakan nyaris mustahil. I wish I could fly. Ya, aku harap aku bisa terbang. Ini kan seperti ungkapan impian, sesuatu yang untuk tercapai itu sangat kecil atau hampir mustahil. Nah, itu ringkasan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ungkapan selamat yang biasanya diikuti ungkapan harapan, baik secara lisan maupun dengan secara tertulis. Nah, minggu yang lalu kalian sudah mempraktekkan bagaimana membuat ucapan selamat dan harapan secara tertulis dalam bentuk kartu. Nah, sekarang masih di unit 1, kita bahas hal yang baru, new lesson, masih ada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, bagaimana memuji seseorang atau how to compliment someone. Wow, good job. Ini contohnya. Good grades. Nice try. Nice work. Ini pujian-pujian untuk seseorang yang berusaha melakukan sesuatu dengan sangat bagus. Kemudian keep up the good work. You smart. Ini adalah pujian-pujian yang bisa disampaikan pada orang yang telah melakukan sesuatu dengan sangat bagus. That's good, excellent. Nah, sekarang ini other ways of expressing compliment. Cara lain untuk mengungkapkan pujian dan kekaguman. Atau biasa juga disebut dengan istilah eksklamasi, exclamation. Nah, contoh yang pertama, what a beautiful picture it is. What a diligent student she is. What an interesting story it is. Contoh yang pertama ini, what a beautiful picture it is. Ini kalau kita lihat, ya, menggunakan kata what, biasanya kalian mengartikan what itu kan apa atau apakah untuk bertanya, tapi dalam ungkapan ini kata what tidak diartikan apa atau apakah, tetapi diartikan betapa, ya. Jadi kalimat pertama ini, what a beautiful picture it is, betapa indah gambar ini. Yang kedua, what a diligent student she is, betapa rajinnya siswa itu. What an interesting story it is, betapa menariknya cerita ini. Jadi sekali lagi,
kata what ini jangan kalian artikan apa atau apakah seperti dalam kalimat tanya, tetapi diartikan betapa. Jadi ini digunakan untuk mengungkapkan kekaguman. Kita lihat contoh berikutnya. What an amazing performance it is. Betapa menakjubkan penampilan itu. How beautiful the picture is. Betapa indahnya gambar itu. How diligent. Betapa rajinnya siswa itu. Jadi kalau kalian lihat di sini contoh di 1 sampai 4 dengan yang 5 sampai 8 ini kan ungkapannya sama, kekagumannya pada hal yang sama, tetapi dengan kalimat yang berbeda, di mana 4 yang pertama yang atas ini menggunakan what, sedangkan 4 yang bawah ini menggunakan kata how. Nah, di sini juga saya perlu sampaikan, how biasanya kan kalian mengartikannya bagaimana, tetapi dalam kalimat ini kata how seperti juga kata what ini diartikan betapa. Jadi ini seperti contoh yang pertama, betapa indah gambar itu, betapa rajin siswa itu, betapa menarik cerita itu, betapa menakjubkan penampilan itu. Jadi intinya kata what dan how di sini dimaknai betapa, ya. Jadi ketika kalian mengungkapkan kekaguman, kalian tidak usah mencari di kamus atau mungkin bingung apa sih bahasa Inggrisnya betapa itu. Ingat saja kalimat ini yaitu menggunakan what atau how. Nah, polanya kita lihat bagaimana. Ini sebelum kita melihat polanya, kita lihat dulu contoh lain. Kalau tadi ini ya yang sudah ada di sini, digunakan ketika yang dikagumi itu hanya satu, ya, satu orang atau satu buah. Kita menggunakan ini ada ada en, ya. Nah, kita lihat di sini ada ada en, ada yang bawah di sini tidak pakai kalau yang how nggak pakai atau en ya, langsung kata sifat. Nah, untuk yang what di sini saya beri tanda biru. Kita lihat di sini tidak pakai atau en. Berbeda dengan contoh yang tadi ya. Di sini langsung kata sifat. Kata beautiful, smart, handsome, luxurious ini kan dalam bahasa Inggris disebut adjektif atau kata sifat. Jadi tidak perlu pakai atau en jika yang dikagumi itu lebih dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pokoknya lebih dari satu. Kita tidak usah pakai atau en, langsung kata sifat. Maka di sini tidak pakai what atau what en, langsung what beautiful flowers they are. Betapa indahnya bunga-bunga itu. Nah, di sini bunganya banyak, lebih dari satu. What smart girls they are. Nah, betapa cerdasnya gadis-gadis itu. Di sini minimal 2 ya, bisa 2, 3, 4, 100 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari satu. Kita gunakan what langsung kata sifat. Yang ketiga, what handsome boys they are. Betapa tampan anak-anak laki itu. Berikutnya betapa what luxurious, betapa mewah mobil-mobil itu. Nah, sekarang kalau yang pakai how beautiful the flowers are. How smart the girls are. How handsome the boys are. How luxurious the cars are. Jadi kalimat ini artinya sama persis dengan yang pakai what. Baik pakai what maupun pakai how ini artinya sama. Di kelompok yang atas pakai what, kelompok yang bawah pakai how. Kalian lihat di sini yang di belakang menggunakan kata are, ya, karena yang dikagumi lebih dari satu. Di akhir kalimat menggunakan to be are. Nah, dari contoh-contoh itu terus kita bisa lihat bagaimana pola
atau susunan kata ketika kita ingin mengungkapkan kekaguman itu. Nah, kita lihat di sini ya, how to admire, bagaimana mengungkapkan kekaguman atau keterkejutan kepada sesuatu atau seseorang. Polanya di sini what plus atau an, ini kalau yang dikagumi hanya satu. Kalau yang dikagumi lebih dari satu, tidak usah pakai a atau an. Contoh, what a beautiful girl she is. What, ini pakai a atau an karena garisnya cuma satu. Kemudian adjektifnya ini beautiful, noun atau subjeknya ini girl, kemudian pronounnya she, kata gantinya she, kemudian to be-nya is. Ya, jadi polanya seperti ini. Kalian bisa lihat materi ini di buku kalian, atau mungkin kalian bisa browsing di internet. Pola-pola seperti ini banyak kalian bisa dapatkan. Kemudian yang pakai how ini lebih singkat, lebih simple, karena unsurnya lebih sedikit dibanding yang pakai what. Kita lihat how langsung adjektif, langsung subjek atau pronoun plus to be. Jadi di sini hanya 4 unsur. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa dalam mengungkapkan kekaguman ini bisa lengkap, bisa juga singkat, tergantung konteks situasinya. Di sini misalnya ketika kita berjalan-jalan dengan seorang teman, terus melihat bunga yang indah, nah kita bisa langsung mengatakan, what a beautiful, kalau yang diajak bicara itu sama-sama tertuju pada bunga itu. Tapi kalau yang diajak ngomong sedang memperhatikan hal yang lain, ya kita cenderung menggunakan kalimat yang lengkap agar yang kita ajak bicara itu tahu bahwa kita sedang mengagumi sesuatu. Ya. Yang pakai how di sini, how beautiful she is, hanya 4, kan ini 4 unsur, how kata sifat, pronoun, dan to be. Ini lebih singkat. Contoh lain, how handsome you are, betapa tampannya kamu. How fat you are, betapa gemuknya kamu misalnya ya. Kemudian di sini kita pelajari contoh dalam dialog. What do you think of our new classmate, Indah? What do you think? What do you think of our new classmate, Indah? She is really, maksudnya ini Risma ini menanyakan apa pendapatmu tentang teman baru kita yang namanya Indah. Novi berpendapat she is really diligent student. Dia benar-benar siswa yang rajin. Risma, I think so. Risma merespon dengan I think so, saya sependapat. She has never been late. Dia belum pernah terlambat. Jadi ini mungkin pembicaraan ini terjadi setelah seminggu, misalnya setelah seminggu kenal dengan siswa baru ini. Selama seminggu ini dia tidak pernah terlambat, berarti dia mengatakan rajin. She is always 10 minutes earlier. Dia selalu 10 menit lebih awal sebelum pelajaran dimulai. Jadi tidak pernah sekalipun terlambat menurut Risma ini. Dan Novi merespon lagi, really? Oh iya? Sungguh? What a diligent student she is. Nah, dia ungkapan kekaguman itu dengan what a diligent student she is. Betapa rajinnya dia. Contoh berikutnya, you look very happy, Raffi. What happened? Kamu terlihat senang, Raffi. Apa yang terjadi? Guess what? Today is the happiest day in my life. Ini tidak pakai tanda tanya ya. Mestinya ini tidak pakai tanda tanya. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, yang paling membahagiakan bagi saya dalam hidup saya. Really? Oh ya? Raffi bilang lagi, yes, finally I got 100. Ya, akhirnya saya mendapatkan 100, nilai 100 untuk ulangan matematika.
Matika. Mungkin ini Raffi ini sebelumnya belum pernah dapat 100, mungkin hanya 50 atau 60 atau 75 dan seterusnya, tapi pada kesempatan ini Raffi mendapatkan nilai maksimal atau sempurna yaitu 100. Nah, Tina merespon dengan, sorry, could you repeat? Maaf, bisa kamu repeat ulangi apa yang kamu baru saja katakan? Could you repeat what you just said? Nah, ini Tina mungkin kurang mendengar dengan jelas, dia meminta pengulangan. Raffi menjawab, I said I got 100 on the last mathematics test. Saya mengatakan saya dapat nilai 100 pada ulangan matematika. Tina, what a surprise. Tina merespon dengan, what a surprise. Ya, betapa mengejutkan. But anyway, congratulations. Namun demikian, saya ucapkan selamat on your big achievement, atas pencapaianmu yang luar biasa ini, pencapaianmu yang besar ini. Nah, ini contoh-contoh ucapan selamat dalam bentuk dialog. Kalau tadi hanya kalimat-kalimat yang terpisah, ini dalam bentuk dialog. Nah, responnya apa? Ya, tentu saja dengan kalimat-kalimat thanks, thank you, thanks a lot. Yang paling bawah ini yang mungkin masih jarang. Kalau yang thanks, thank you, thanks a lot, thanks a million, thank you very much, ini kalian sudah sangat hafal maknanya terima kasih. Tapi yang bawah ini yang perlu kalian perhatikan, ini juga bentuk lain untuk mengucapkan terima kasih pada orang yang memuji kita atau memberi selamat kita. Jadi kita bisa mengatakan how nice of you to say that. Ini untuk merespon orang yang memberi selamat kepada kita atau orang yang memberi harapan pada kita. Maaf, maksud saya how nice of you to say that ini lebih sering digunakan untuk merespon ucapan orang yang memberi selamat kepada kita atau memuji kita, ya. Jadi sesuai ini ya judulnya, response to compliment, tanggapan pada pujian. Jadi ini tanggapan untuk pujian seperti ini, hanya kamu perlu fokus yang paling bawah ini karena agak berbeda dengan yang atas. Nah, sekarang sedikit exercise, ya, latihan. What do you think of Rani? Apa pendapatmu tentang Rani? I have never met such a student. Saya belum pernah menemui siswa yang semacam itu sebelumnya dalam hidupku. She got 100 for almost every subject. Dia mendapatkan 100 untuk hampir semua mata pelajaran. Kira-kira apa kalimat berikutnya yang diucapkan Rini ini? Nah, di sini adalah ucapan selamat. What a smart student she is. Betapa cerdas siswa itu. Dialog 2. Did you see Tiara's performance? Apakah kamu melihat penampilan Tiara pada kontes atau lomba nyanyi di TV lokal kemarin? Ya. Nah, ini kita juga coba lengkapi dengan ungkapan pujian yang tepat. Nah, tentu saja berbagai cara. Nah, salah satu contohnya, berbagai ungkapan yang bisa kita ungkapkan, salah satu contohnya adalah how talented she is, betapa berbakatnya dia. She got the biggest and the longest applause from the audience. Dia mendapatkan aplaus yang paling besar dan paling panjang dari orang-orang yang hadir dalam kegiatan lomba itu. Ya, baik para siswa sekalian, itu sekilas materi yang kita bahas hari ini, yaitu tambahan kalau sebelumnya kalian mempelajari ungkapan selamat dan harapan. Pada kesempatan ini, kesimpulannya kita membahas tentang bagaimana kita mengungkapkan pujian, kekaguman kepada orang lain atau kepada suatu benda, dan bagaimana ketika kita
diberi ucapan, kita harus mengucapkan apa. Ketika kita diberi pujian ya, ketika kita dipuji oleh orang lain, kita mengucapkan apa. Tadi sudah kalian pelajari di video ini. Baik, para siswa sekalian, itu saja. Nanti untuk latihan kalian bisa buka Google Form yang linknya akan saya sampaikan. Well, students, I think it's enough for today. I hope you always happy and study harder and harder, although you can go anywhere. Meskipun kalian tidak bisa pergi kemana-mana ya, karena kita memang dianjurkan untuk tetap di rumah kalau tidak sangat terpaksa, tidak usah keluar rumah. Maksud saya keluar bepergian yang jauh. Kalau sekedar ke tetangga ada keperluan ya itu wajar lah. Ya, tapi kalau yang pergi jauh hanya untuk refreshing atau mungkin untuk bersenang-senang ya kita tahan dulu. Kita coba taati aturan pemerintah agar pandemi ini betul-betul segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Baik, para siswa sekalian, it's enough for today. Let's end this lesson by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.